Aparatnya juga tidak bisa untuk memadam. Alat keselamatan yang disiapkan oleh perusahaan tidak berbanding dengan barang yang harus diamankan. Kalau emang Tuhan berkehendak, kita juga mau bilang apa ya, kita hanya bisa ikhlas. Tapi kan sebagai ibu, kan gimana sih? Kan kalau nggak habis pikir, gimana Rehan meregang nyawanya? Pemirsa, di sini saya ingin menanyakan secara langsung dengan Pak Rian seperti apa atau informasi yang sebenarnya ini terkait dengan rutinitas ataupun aktivitas dari karyawan di gedung Teradron yang terjadi kebakaran tanggal 9 Desember 2025 lalu, Pak. Sebenarnya aktivitas perkantorannya itu yang Bapak ketahui bergerak di bidang apa, Pak? Yaitu bergerak di bidang drone. Oke. Kamera. Nah, beraktivitasnya itu kadang suka menjual-jual barang drone itu. Oh, jadi ada juga di sini transaksi jual beli drone ya, Pak ya? Berarti ada customer juga yang berkunjung ke sini langsung. Baik. Selain itu, Pak, kalau untuk jam operasionalnya, Pak Rian, dari jam berapa sampai di jam berapa? Setengah 8 ya. Setengah 8 jam 8-an lah. Jam 8 pagi? Sampai kadang jam segini pun masih ada yang kerja. Oh gitu. Tapi normalnya, umumnya sore hari, sampai sore hari ya? Jam 5. Mungkin kalau malam hari ya in case aja jika ada suatu hal yang lain. Baik, Pak Rian, kalau dari yang Pak Rian tahu nih, sebenarnya untuk izin dari ruko yang berdirikan area perkantoran Teradron ini sendiri, izinnya tuh apa, Pak? Sebagai perkantoran kah atau sebagai gudang? Karena ternyata kan kalau dari hasil kejadian tragedi kemarin ini, di area bawah itu tempat terjadinya ledakan, bisa dikatakan area gudang begitu, Pak. Karena terdapat banyak sekali baterai di sana. Kalau saya itu perkantoran. Perkantoran ya? Izinnya? Iya, perkantoran. Izinnya perkantoran. Baik, pemirsa, pasca insiden kejadian tragedi maut kebakaran di gedung Teradron 9 Desember 2025 ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti kelaikan dan perizinan dari gedung Teradron sendiri. Seperti apa jelasnya, kita akan bahas selengkapnya. Polisi menyelidiki unsur pidana pada kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 6 karyawan yang selamat, penyidik menjadwalkan pemeriksaan pada 2 saksi kunci dari pihak manajemen gedung. Ada 2 orang saksi kunci lagi yang akan kami periksa, termasuk dari pihak manajemen. Tentunya kami berharap bahwa pemeriksaan ini bisa membuat terang, dan kami masih melaksanakan penyelidikan untuk menemukan apakah ada pidana atau karena kelalaiannya yang menyebabkan korban begitu banyak. Sementara itu, dalam tinjauannya ke lokasi kebakaran, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti izin bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Dari diskusi tadi dengan Pak Wali Kota, Pak Kapolres, kemudian juga dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI, logika saya tadi ya berpikir bahwa setiap pembuatan bangunan juga harus ada pengujian tentang pencegahan kebakaran atau mitigasi atas kebakaran. Apalagi di Jakarta ini banyak sekali high rise building, gedung-gedung tinggi yang kalau terjadi kebakaran risikonya lebih besar dibanding dengan yang low rise building, daerah gedung-gedung yang rendah. Mendagri menilai harus ada regulasi yang mengatur pengecekan keselamatan gedung secara berkala agar kejadian ini tidak terulang kembali. Di Jakarta, Hendri Aprila, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Daya 65.
Jalan Suprapto Blok A. Nggak nyampe. Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap kronologi terbakarnya gedung Teradrone di Kemayoran Jakarta Pusat yang terjadi pada Selasa 9 Desember. Polisi menyebut kebakaran pertama kali diketahui antara pukul 12:30 hingga pukul 12:50 waktu Indonesia Barat. Petugas juga menyebut api diduga berasal dari lantai 1 gedung yang memiliki 7 lantai itu. Penyebab kebakaran diduga berasal dari ledakan baterai drone. Kebakaran sempat dipadamkan oleh salah satu karyawan namun tidak berhasil. Pukul 12:50 waktu Indonesia Barat, petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan penanganan awal. Sebanyak 28 unit mobil pemadam kebakaran dan 101 personel dikerahkan ke lokasi. Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, api berhasil dipadamkan namun proses penyisiran korban masih terus berlangsung. Setelah api berhasil dikuasai, petugas kemudian mengevakuasi korban tewas dari bangunan yang terbakar. Hingga pukul 16:50 waktu Indonesia Barat, polisi mengonfirmasi korban meninggal sebanyak 22 orang, di mana 7 diantaranya laki-laki dan 15 lainnya perempuan termasuk 1 ibu hamil. Saat ini polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya unsur kelalaian dalam kebakaran yang menghanguskan gedung Teradrone. Korban perempuan ditemukan 15 orang, diantaranya Ninda, Pariem, dan Novia ditemukan dalam kondisi tewas di lantai 5. Sedangkan di lantai 3 terdapat Nisa, Jasel, dan Rizda. Di lantai 3 ditemukan Ashifa, Della, Siti, Vina, Chandra, Tasya, dan Rosdiana. Sementara di lantai 2 ditemukan Amelia dan di lantai 5, Cynthia. Ratusan gedung bertingkat di Jakarta menjadi kebutuhan di kota metropolitan. Tapi di balik beton megah berkilat ada ancaman keselamatan bagi ribuan pekerja yang bergantung hidup di dalamnya. Salah satunya ancaman kebakaran. Tak seperti gedung satu lantai, kebakaran di gedung bertingkat bisa merenggut nyawa berkali lipat. Konstruksi vertikal seperti cerobong asap mematikan. Meski titik api berada di lantai berbeda, tapi maut mengintai di setiap lantai. Dalam kebakaran gedung Teradrone Kemayoran Jakarta Pusat, titik api berada di lantai 1, tapi asap pekat memenuhi 6 lantai di atasnya. Hanya sebagian pekerja lolos dari maut setelah damkar memecahkan kaca dan mengevakuasi pekerja. Sebagian lari ke rooftop dan minta pertolongan. Tapi asap lebih banyak membunuh daripada api. 22 meregang nyawa bukan karena terbakar, tapi keracunan asap berbahaya. Termasuk racun asap dari terbakarnya baterai ion lithium drone. Peristiwa memilukan di gedung Teradrone harus jadi pelajaran berharga bagi penghuni gedung bertingkat di Jakarta. Saat kebakaran, jangan gunakan lift, turun lewat tangga darurat, merunduk bila melewati asap, saat terjebak tutup celah pintu, tunggu bantuan dan beri tanda dari jendela. Selain minimnya pemahaman penyelamatan mandiri, kebakaran di gedung Teradrone membuka bobroknya standar keamanan beberapa gedung di Jakarta. Gedung Teradrone yang beroperasi bertahun-tahun ternyata tidak memiliki tangga darurat. Hanya ada satu akses tangga keluar masuk gedung yang terkepung asap. Gedung ini kalau terjadi kebakaran, apalagi di lantai 1, itu sangat berbahaya sekali. Karena tidak ada jalur evakuasi. Dan nggak ada alat pemadam kebakaran yang mencukupi. Terutama gedung-gedung yang high risk, risiko tinggi, itu diperlukan untuk pengecekan reguler, supaya tidak terulang lagi. Padahal aturannya setiap gedung bertingkat harus memiliki standar keselamatan. Tangga darurat yang terbuka, alarm dan detektor asap harus berfungsi, apar dan hidran diperiksa rutin. Papan evakuasi dan lampu darurat jelas, serta akses mobil damkar tidak boleh terhalang.
Sudah ada aturan, tapi kerap diabaikan, ditambah lemahnya pengawasan dan penindakan oleh pemangku kebijakan. Akibatnya, nyawa pun jadi taruhan. Pertama adalah early warning sistemnya mungkin tidak berfungsi atau tidak efektif dan efisien dalam memberikan alert kepada para penghuni bangunan gedung. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi kebakaran, tentunya kalau sistem proteksi kebakaran berfungsi dengan baik, maka api yang terjadi itu bisa segera langsung dipadamkan. Dan kalau kita lihat begitu banyak nyawa yang melayang, menurut saya juga jalur evakuasi, kemudian proses evakuasi yang mungkin karena ada delay atau tidak ada early warning system atau alarm yang mungkin tidak berfungsi, atau kemudian juga sistem proteksi kebakaran yang juga tidak berfungsi, maka seluruh faktor-faktor ini menjadi penyebab begitu banyak nyawa yang melayang. Ini merupakan pembelajaran yang menurut saya sangat luar biasa berharganya dan harus ada perubahan transformasi yang luar biasa menurut saya. Kita tidak bisa membiarkan kejadian kebakaran yang menelan korban jiwa dengan jumlah yang sangat banyak ini. Prof, kita lihat gambar ini, Prof. Proses evakuasi dramatis menggunakan tangga. Entah ini tinggi sekali ini dari atap gedung. Dan korban harus, saya pikir ini juga beradu dengan maut ya, sangat-sangat berbahaya sekali tanpa ada kepastian keselamatan, apakah menggunakan rompi keselamatan atau ada tali menyangga, tidak ada sama sekali begitu. Apakah seperti ini adalah sebuah upaya yang menunjukkan bahwa warning system tidak berjalan di sebuah gedung tersebut, Prof? Ya, kalau untuk proses evakuasi, memang ketika sebelum terjadi kebakaran itu harus jalur evakuasi itu sudah disiapkan. Ketika sudah terjadi seperti ini, kalau jalur evakuasinya tidak memadai, mulai dari early warningnya yang tidak berfungsi, sistem proteksi kebakarannya juga mungkin tidak berfungsi atau tidak optimal, maka akan menelan korban jiwa. Kemudian jalur evakuasinya juga mungkin tidak dapat jelas terlihat atau terhambat, terhalang, sehingga para penghuni gedung tidak dapat melakukan evakuasi dengan segera dan pada jalur yang tidak membahayakan bagi dirinya. Karena banyak korban, kalau saya lihat ini asapnya ini sangat tebal dan luar biasa. Ini menunjukkan juga smoke controlnya juga tidak ada. Jadi pengendalian dari asap itu tidak juga berfungsi begitu. Jadi banyak sekali faktor yang tidak berfungsi dan tidak bekerja secara optimal di sini. Seharusnya kan ada standar pembangunan sebuah gedung yang ada di Jakarta ini ya, atau di kota-kota besar di Indonesia begitu. Apakah mayoritas gedung di Indonesia, katakan begitu secara umum, ini sudah memenuhi smoke control, warning system, jalur evakuasi, atau hanya dibangun saja langsung ada aktivitas kegiatan pekerjaan di situ, Prof? Ya, selain sertifikasi layak fungsi, bahwa sebuah gedung itu harus dipastikan memiliki sertifikasi layak fungsi, bahwa seluruh sistem proteksi kebakarannya berfungsi dengan baik. Namun dalam perjalanannya tentu pasti ada harus ada audit dan juga inspeksi dan audit secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh sistem proteksi kebakaran ini bekerja dan berfungsi dengan baik. Nah, ini merupakan tanggung jawab bersama dari mulai pemilik, pengelola bangunan, kemudian juga harus ada juga fire safety manager yang bertugas untuk memastikan bahwa keselamatan kebakaran gedung berfungsi semuanya dengan baik, termasuk jalur evakuasinya. Dan bagaimana ketika sudah ada kebakaran, sistem proteksi kebakarannya kalau bekerja, maka kebakaran itu akan langsung dipadamkan. Smoke controlnya juga sehingga para penghuni gedung bisa langsung melakukan evakuasi dengan selamat begitu ya. Ini kan asap ini sangat berbahaya. Banyak korban yang meninggal dunia bisa saja bukan karena terbakar api secara langsung, tetapi mengalami smoke inhalation, mengalami keracunan karena dari asap-asap yang beracun ini. Justru ini juga sangat membahayakan. Nah, perlunya smoke control tadi adalah mengendalikan asap agar tidak mengganggu jalur evakuasi bagi para penghuni gedung.
Bisakah dilihat ketika asap tebal membumbung tinggi dan juga memenuhi seisi ruangan di gedung tersebut ketika kebakaran, bisa disimpulkan bahwa gedung tersebut tidak memenuhi standar smoke control itu termasuk, Prof? Ya, sistem proteksi kebakarannya, early warning-nya, jalur evakuasinya, smoke control-nya. Kalau melihat kondisi seperti ini, bisa diasumsikan itu tidak berfungsi dengan optimal. Apa yang bisa kita ambil pelajaran lah, Prof, supaya ini tidak terjadi ke depan begitu dengan peristiwa yang seperti ini, supaya nggak ada kejadian lagi seperti ini, Prof? Ya, tentunya tadi bahwa seluruh sistem proteksi kebakaran, mulai dari early warning system, alarm, sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif, itu semuanya harus berfungsi. Kemudian sertifikasi laik, fungsinya juga harus dilakukan benar-benar, memastikan semuanya itu berfungsi dengan baik, dan kemudian dilakukan inspeksi, audit sistem keselamatan kebakaran gedung, dan latihan. Latihan ini juga perlu untuk memastikan bahwa prosedur difahami oleh para penghuni gedung apa yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran, dan sekaligus latihan atau drill ini memastikan bahwa seluruh sistem proteksi kebakarannya berfungsi dengan baik. Oke, itu juga alasan kenapa beberapa kali kita juga sering menyaksikan sebuah perusahaan di gedung perkantorannya tersebut ada seolah-olah terjadi entah kebakaran atau apa gitu ya, simulasi itu juga dilakukan ya, Prof, itu tujuannya ya, Prof, ya? Ya, simulasi atau fire drill dalam hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh penghuni gedung memahami prosedur apa yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran, dan sekaligus memastikan tim emergency response-nya memahami perannya masing-masing. Kemudian juga sekaligus memastikan seluruh peralatan, seluruh sistem proteksi kebakarannya berfungsi dengan baik. Baik.